700.000 jamaah haji tidak diterima Allah. Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi, seorang ulama terkenal di Makkah menceritakan riwayat ini. Suatu ketika, setelah selesai menjalani salah satu ritual haji, ia beristirahat dan tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit. Ia mendengar percakapan mereka. "Berapa banyak yang datang tahun ini?" tanya malaikat kepada malaikat lainnya. 700.000, jawab malaikat lainnya. "Berapa banyak mereka yang ibadah hajinya diterima?" Tidak satu pun. Percakapan ini membuat Abdullah gemetar. Apa ia menangis dalam mimpinya? Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh, dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan, berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Sambil gemetar, ia melanjutkan mendengar cerita kedua malaikat itu. Namun ada seseorang, yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima, dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia seluruh haji mereka diterima oleh Allah. Kok bisa? Itu kehendak Allah. Siapa orang tersebut? Sa'ad bin Muhafah, tukang sol sepatu di kota Damsyik, Damaskus. Sekarang mendengar ucapan itu, ulama itu langsung terbangun. Sepulang haji, ia tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung menuju kota Damaskus, Syria. Sampai di sana, ia langsung mencari tukang sol sepatu, yang disebut malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ditanya, apa memang ada tukang sol sepatu yang namanya Sa'ad bin Muhafah? Ada, di tepi kota, jawab salah seorang sol sepatu, sambil menunjukkan arahnya. Sesampai di sana, ulama itu menemukan tukang sepatu yang berpakaian lusuh. "Benarkah Anda bernama Sa'ad bin Muhafah?" tanya ulama itu. "Betul." "Siapa tuan?" "Aku Abdullah bin Mubarak." Sa'ad pun terharu. "Bapak adalah ulama terkenal, ada apa mendatangi saya?" Sejenak ulama itu kebingungan, dari mana ia memulai pertanyaannya. Akhirnya ia pun menceritakan perihal mimpinya. "Saya ingin tahu, adakah sesuatu yang telah Anda perbuat, sehingga berhak mendapatkan pahala haji mabrur?" "Wah, saya sendiri tidak tahu." "Coba ceritakan, bagaimana kehidupan Anda selama ini?" Maka, Sa'ad bin Muhafah bercerita, "Setiap tahun, setiap musim haji, aku selalu mendengar, labaika Allahumma labaika. Labaika la syarika laka labaika. Innal hamda, wa nimata, lakawal mulka ela asyarika laka. Ya Allah, aku datang karena panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Segala nikmat dan puji adalah kepunyaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Tiada sekutu bagimu." Setiap kali aku mendengar itu, aku selalu menangis. "Ya Allah, aku rindu Makkah. Ya Allah, aku rindu melihat Ka'bah. Izinkan aku datang. Izinkan aku datang, ya Allah." Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan. Akhirnya pada tahun ini, saya punya 350 dirham, cukup untuk saya berhaji. Saya sudah siap berhaji, tapi Anda batal berangkat haji. Benar, apa yang terjadi? Istri saya hamil, dan sering ngidam. Waktu saya hendak berangkat, saat itu diangidam berat. "Suamiku, engkau mencium bau masakan yang nikmat ini?" "Iya, sayang, cobalah kau cari, siapa yang masak sehingga baunya nikmat begini. Mintalah sedikit untukku." Saya pun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya bilang padanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak, meskipun sedikit. Janda itu diam saja memandang saya,
sehingga saya mengulangi perkataan saya. Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, "Tidak boleh, Tuan, dijual berapapun akan saya beli." "Makanan itu tidak dijual, Tuan," katanya sambil berlinang mata. Akhirnya saya tanya kenapa. Sambil menangis, janda itu berkata, "Daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuan," katanya. Dalam hati saya, bagaimana ada makanan yang halal untuk dia, tetapi haram untuk saya? Padahal kita sama-sama Muslim. Karena itu saya mendesaknya lagi. "Kenapa sudah beberapa hari ini kami tidak makan? Di rumah tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati, lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk dimasak. Bagi kami, daging ini adalah halal, karena andai kami tak memakannya, kami akan mati kelaparan. Namun bagi Tuan, daging ini haram." Mendengar ucapan tersebut spontan saya menangis, lalu saya pulang. Saya ceritakan kejadian itu pada istriku, dia pun menangis. Kami akhirnya memasak makanan dan mendatangi rumah janda itu. "Ini masakan untukmu, uang peruntukan haji sebesar 350 dirham pun saya berikan pada mereka. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakan untuk usaha, agar engkau tidak kelaparan lagi." Ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Makkahku. Mendengar cerita tersebut Abdullah bin Mubarak tak bisa menahan air mata.